Salam kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26 dengan judul belajar dari kisah dipilihnya Matias menggantikan Yudas. Dan yang akan menyampaikan bahan Alkitab adalah Kak Pendeta Hendra, dan tentu saja ada kakak-kakak lain yang akan menyampaikan usulan metode di setiap kelas. Dan sebelum kita memulai, saya mengajak kakak-kakak untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mau membaca bagian dari Alkitab. Kami mau mempersiapkan bahan ajar kami. Bapa di surga, kiranya bimbing kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mempersiapkan bahan ini dengan baik. Amin. Baik, Kak Pendeta Hendra, mari boleh mempersiapkan menyampaikan bahan Alkitab. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Salam kakak-kakak semua. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 26. Saya akan membacakan buat kita semua, dan saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama ya. Kita mau mengajak adik-adik untuk belajar dari kisah pemilihan Matias sebagai pengganti dari Yudas. Mari kita simak pembacaan firman Tuhan kali ini. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terpelungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dengan bahasa mereka sendiri, Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang." Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Nah, inilah kisah tentang pemilihan dari Matias menggantikan Yudas yang dilakukan oleh para rasul pada saat itu. Nah, kita bersama-sama akan membahas bagian-bagian firman Tuhan ini, dan kita mau supaya setiap kita menemukan apa-apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan, dan kita berharap juga kita kelak juga bisa menyampaikannya juga dengan tepat kepada adik-adik, dan mereka menjadi mengenal Tuhan yang memilih. Nah, kakak-kakak, kalau kita mengamati bagian pertama dalam bacaan kita di ayat 15, maka kita menemukan bahwa ternyata jumlah para pengikut Tuhan ini semakin banyak ya. Awalnya hanya para murid-murid, 11 murid, dan beberapa perempuan. Tapi dalam teks kita disebutkan ada 120 orang. Bahkan di beberapa bagian Alkitab lain, Tuhan Yesus itu menampakkan diri ke 500 orang ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk menjadi para pengikutnya. Lalu
dalam banyak hal yang mereka lakukan ini, para rasul tampaknya juga perlu untuk menambahkan apa yang menjadi bagian dari tim mereka ini ya, karena pelayanannya makin luas ya, karena makin banyak orangnya dan perlu juga untuk tambahan tenaga-tenaga untuk melakukannya. Tetapi juga seperti apa yang dinubuatkan dalam Mazmur, perlu ditambahkan ada seseorang untuk menggantikan posisinya. Nah, ini yang lalu menjadi sebuah uh, permintaan dari Petrus kepada banyak orang yang mereka layani ini untuk menambahkan timnya ini ya. Jadi di ayat 21 disebutkan harus ditambahkan kepada kami ya. Jadi fokusnya memang para rasul ini ya, mereka akan bercerita, memberitakan, menjadi kesaksian bagi kebangkitan Kristus. Jadi perlu tenaga tambahan begitu. Di ayat 13 kita menemukan bahwa siapa saja sih yang tersisa ya? Disebutkan di sana ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes, dan seterusnya, kecuali Yudas Iskariot tentunya ya. Nah ini menunjukkan bahwa Yudas sudah nggak dihitung lagi dan tenaga ini harus ditambahkan. Ini menggenapi apa yang disampaikan dalam nubuatan pemazmur di Mazmur 109 ayat yang ke-8, biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang. Jadi apa yang terjadi dengan Yudas ternyata sudah dinubuatkan juga oleh Mazmur 109 ini ya. Dan maka para rasul lalu juga menggenapi apa yang disebutkan dalam nubuatan ini, sekaligus juga memang ada kebutuhan pelayanan yang cukup besar ya. Lalu apa yang mereka lakukan dalam proses memilih pengganti dari Yudas ini? Yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka bertekun sehati berdoa. Jadi ini sesuatu yang sangat mendasar sekali. Mereka bukan mencari orang dulu, tapi justru bertekun sehati berdoa. Dan bukan hanya mereka saja, para rasul itu, tapi juga melibatkan komunitas itu, termasuk para perempuan-perempuan ya. Bahkan disebutkan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ingat ya, kisah Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Ternyata ini pada kisah ini justru mereka bergabung dengan para pengikut Kristus dan mereka menjadi bagian yang ikut mendoakan proses ini. Dan dari doa itu mereka makin firm untuk memilih pengganti dari Yudas. Disebutkan dalam bacaan kita ada beberapa syarat ya. Syaratnya disebutkan di ayat 21, seseorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami ya. Mulai dari baptisan Yohanes sampai dengan Yesus terangkat ke sorga. Jadi ini syaratnya nih ya. Dan tujuannya jelas, ayat 22 disebutkan untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi kenapa syaratnya disebutkan di ayat 21, mereka senantiasa bersama-sama ngerti perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Karena mereka akan menjadi saksi. Sehingga kalau menjadi saksi perlu untuk orang yang menyaksikan ya, orang yang ngalamin juga, dan itu penting sekali. Maka syarat ini yang utama, yang bersama-sama dari awal, sehingga mereka bisa memenuhi tujuan ini, menjadi saksi tentang kebangkitannya. Lalu dari penyusuran syarat-syarat itu mereka lalu mendapatkan ya, ada dua nama nih disebutkan dalam teks kita, ada dua nama yang mereka dapatkan dalam proses pemilihan itu. Yang pertama adalah Yusuf yang disebut Barsabas. Ini nama Barsabas tidak diketahui ya, artinya nih apa nih yang pasti nih. Ada yang mengartikan itu the son of an oath, anak sumpah ya, itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang jujur ya, seorang yang menunjukkan sumpahnya itu. Dan ada yang mengatakan juga artinya adalah the son of Sabat ya, jadi anak Sabat, anak hari peristirahatan. Nah, nggak ada yang bisa memastikan apa arti Barsabas itu, tapi ada nama yang membuat orang-orang pembaca kisah para rasul ini menjadi firm, adalah namanya Justus ya. Justus itu kalau di bahasa Latinnya itu just ya, just itu ya, yang artinya adalah benar. Maka melihat nama Yusuf yang disebut Barsabas tapi juga dikenal dengan Justus, berarti ini orang ini benar banget ya. Orang ini benar banget. Dan lalu Matias. Nah, menarik
di nama Matias nggak diberi keterangan apapun ya, nggak diberikan keterangan dia disebut siapa ya, terus yang namanya siapa gitu ya, sehingga kualitas orangnya ini mungkin biasa-biasa saja begitu. Berbeda dengan Yusuf yang kualitasnya itu diketahui ya, ini orang yang tambahan namanya itu banyak banget ya. Nah, yang menarik adalah lalu setelah ada nama-nama calon ini kembali para orang-orang di umat itu, jemaat itu berdoa kembali ya. Mereka berdoa kembali, dan setelah mereka berdoa, mereka udah punya nama-nama ini terseleksi ya. Mereka nggak langsung memilih ya, tapi nih ada metode kuno yang mereka ambil untuk melakukan proses pemilihan itu ya. Jadi mereka lalu membuang undi ya. Jadi tradisi undi ini sebenarnya adalah tradisi imamat ya. Jadi para imam tuh di bajunya itu ada batu-batu menandakan keagungan, tapi juga mereka punya dua batu ya, Umim dan Turim itu yang selalu dibuat untuk memberikan ruang di mana Tuhan menyatakan kehendaknya. Ketika sudah ada dua pilihan, lalu yang mana nih ya, dilempar dua batu itu untuk menemukan apa sih yang Tuhan kehendaki. Karena ketika dibuang undi, nggak ada tuh kuasa manusia yang bisa ambil ya. Mana intervensi politik apapun, uang-uang nggak bisa nih ya. Gitu, nggak bisa juga untuk mempengaruhi provokasi suara-suara, nggak bisa ya. Tapi diberi ruang untuk Tuhan menyatakan kehendaknya. Ini seperti yang dinyatakan dalam Amsal 16 ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan yang berasal daripada Tuhan. Jadi jatuhnya undi itu dipercaya sebagai tanda Tuhan berkehendak. Lalu akhirnya terpilihlah Matias ya. Dari kisah kita ini kita menemukan tiga hal. Pertama, pemilihan ini bukan sekedar untuk menggenapi apa yang disebutkan di dalam Mazmur ya, di Mazmur 109 tentang jabatannya biar diambil orang ya, tapi benar-benar ada kebutuhan karena kan jumlah para orang pengikutnya itu makin banyak ya, 120 orang, bahkan dalam pelayanan di kisah kesaksian di yang lain 500 orang, jumlahnya makin banyak begitu ya. Jadi ada sebuah kebutuhan. Pemilihan ini bukan sekedar jumlah ya, jumlahnya harus 12 begitu, tapi juga ada kebutuhan. Yang kedua, Tuhan itu menyiapkan orang-orang yang layak. Hadir ada Yusuf yang disebut Justus tadi, dan Matias. Dan menariknya, yang Tuhan menyatakan pilihan itu nggak terpikir oleh orang ya. Jadi kalau Yusuf yang disebut Barsabas, yang disebut Justus itu, wah udah jelas ya, ada keterangan namanya, dia orang jujur, dia anak sumpah, dia orang yang kira-kira banyak orang kenal lah gitu ya. Tapi Tuhan punya kehendak lain, Tuhan memilih Matias. Kalau mau pakai kehendak manusia, mungkin akan diambil yang jelas nih, yang namanya nih. Tapi ternyata Tuhan tuh memilih yang lain. Nah, ini yang boleh kita tegaskan bahwa Tuhan tuh perlu juga diberi ruang untuk menyatakan kehendaknya, menyatakan pilihannya. Dan kita melihat dalam kisah ini pelayanan selanjutnya itu, waduh, luar biasa ya. Ada banyak sekali hal-hal yang kalau kita susuri nanti ada apa yang lakukan Matias itu luar biasa. Nah, ini yang kita akan sampaikan kepada adik-adik bahwa Tuhan tuh memilih. Dalam proses pemilihan pengganti Yudas, Tuhan menyatakan pilihannya. Dan pilihan itu bisa ditangkap karena umat juga memberikan ruang untuk itu. Demikian yang akan disampaikan. Selamat menyampaikan kisah ini. Dan biarlah kita bisa menyampaikan kisah tentang Matius dipilih menggantikan Yudas dan memperkenalkan bahwa Tuhan memilih. Dari Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab, dan kakak-kakak kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita, dan akan menyampaikannya adalah Kak Yonatan. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Belajar dari kisah dipilihnya Matias menggantikan Yudas. Kita mau mendengarkan Kak Yonatan yang akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Mari Kak Yonatan. Hai kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan. Dan hari ini kita akan kembali membahas metode yang menarik untuk dibawakan kepada anak-anak sekolah minggu, khususnya Batita Balita. Dengan tema Tuhan memilih, dan juga kita akan belajar dari kisah dipilihnya Matias menggantikan Yudas. Untuk memberitakan dengan baik, kita mesti lihat nih tujuannya. Tujuan yang pertama adalah mengetahui kisah tentang Matias yang dipilih menggantikan Yudas. Lalu yang kedua, anak mampu menceritakan kembali kisah Matias dipilih menggantikan Yudas. Kalau kita lihat, sangat kognitif sekali tujuannya. Jadi ini menambahkan daya imajinasi dan mengingat anak mengenai sebuah cerita. Karena itu, kita harus lihat hal yang menarik dalam kisah ini. Kalau kita perhatikan lebih lagi, hal yang menarik dan menjadi kekhususan dalam cerita ini adalah cerita tentang adanya kejadian buang undi untuk menggantikan Yudas. Jadi kalau kita lihat, buang undi ini adalah salah satu cara yang dipakai pada masa itu untuk menentukan atau memilih satu hal, berbagai pilihan yang ada. Kalau masa itu memang menggunakannya batu atau ranting gitu ya. Jadi dipilih salah satu batu atau salah satu ranting. Cuman kalau untuk sekarang kita akan mencoba buang undi namun tidak menggunakan batu atau ranting. Kita bisa menggunakan seperti kayak undian-undian atau door prize di gereja-gereja kita. Yaitu mungkin ada satu toples atau satu wadah gitu ya untuk menaruh kertas-kertas yang ada namanya, nama dari anak-anak sekolah minggu kita. Kita menulis namanya, ini butuh kerja ekstra dan cepat di hari H. Jadi ketika anaknya datang, kita tulis namanya, misalkan Philip, Kevin, Stephen, kita tulis semua, lalu kita gulung, terus kita masukkan ke salah satu toples gitu ya. Nah, nanti ketika sudah masuk ke dalam firman Tuhan, kita bisa tuh mencoba mengundi anaknya. Kan jadinya seru. Jadi anak-anak menunggu-nunggu kapan nama saya dipanggil. Kita panggil gitu ya namanya. Misalkan Philip, Stephanie gitu ya. Nah ini terserah kakak-kakak semua. Ketika kakak-kakak sudah memanggil namanya, kakak-kakak bisa memberikan hadiah. Atau kakak-kakak mau memberikan semacam tantangan, challenge mengenai nyanyi. Atau mungkin juga bisa berkelompok nanti. Mereka dapat menggunakan gaya-gaya seperti apa. Itu kreativitas dari kakak-kakak. Kalau misalkan nggak mau ribet, ya cukup kasih permen atau coklat saja. Dan terakhir gitu ya, kalau sudah kertas semuanya dipanggil gitu ya, rasanya sudah semua, kita ambil satu nama dan kita sudah siapkan terlebih dahulu satu nama yang dipisahkan, yaitu namanya adalah Matias. Nanti kalau udah keluar nama Matias, Matias gitu ya. Semoga tidak ya yang namanya Matias di murid-murid sekolah minggu kakak-kakak semua gitu ya. Kalau ada yang namanya Matias gitu ya, kok nggak ada yang nyaut? Mana Matias? Kita tunjuk satu-satu. Kamu Matias, Matias. Kok nggak ada yang namanya Matias ya? Nanti baru ada satu kakak sekolah minggu lain yang menghampiri mengatakan, loh, kok Matias namanya di sini? Matias tuh kisah kita hari ini. Gitu. Jadi Matias nanti diceritakan siapa sih Matias ini, kenapa kok namanya ada di undian gitu ya. Dan ternyata undiannya salah. Undiannya itu nama Matias bukan di, tapi nama Matias itu ada di waktu para murid sedang mencari penggantinya Yudas. Di situ kita bisa beritahu bahwa Matiaslah yang menggantikan Yudas. Dan para murid melakukan cara yang seperti dilakukan tadi oleh anak-anak semua, yaitu mengambil nama, atau pada saat itu kita boleh jelaskan juga pakai batu atau ranting gitu. Lalu terpilihlah Matias untuk menggantikan Yudas yang telah tiada. Nah, nanti terakhir kita bisa beri tugas. Biasanya anak-anak Batita Balita suka banyak tugas gitu ya. Pilihan pertama adalah memtek gitu ya. Name tag seperti yang ada di bawah ini.
Kalau kita lihat ini Shalom itu nama orangnya gitu ya. Salam damai sejahtera Tuhan memberkati. Nah, ini bisa juga ini kan mengenai kesiapan ya, kesiapan hati anak-anak gitu ya. Kita bisa tulis namanya misalkan Robert gitu ya. Robert terus di bawahnya salam damai sejahtera Tuhan memberkati. Tulisannya aku siap dipanggil oleh Tuhan, bisa seperti itu, atau aku siap melayani Tuhan. Jadi ini kreativitas dari kakak-kakak semua saja, tidak baku tapi ini saran kegiatan. Atau misalkan bosen kegiatan terus nulis nama sendiri, mereka nantinya gitu-gitu bosen lah, terus belum tentu semuanya bisa menulis. Bisa juga ditutup dengan kegiatan menyanyikan dengar dia panggil nama saya, tapi nanti agak unik gitu ya. Misalkan dengar dia panggil nama saya. Nanti sebutkan satu nama anak, misalkan Albert gitu ya. Dengar dia panggil nama saya Albert gitu ya. Dengar dia panggil namamu Albert gitu. Nah, nanti Albert dikasih mic atau misalkan langsung saja kalau tidak memakai mic, Albert ini harus menjawab ku jawab ya, ya, ya gitu. Dan karena ini Batita Balita, tentunya nanti mungkin orang tuanya dan juga kakak-kakak sekolah minggu dapat membantu untuk mengarahkan agar dia dapat ku jawab ya, ya, ya. Sampai semua anaknya, kalau bisa sih semua anaknya. Kalau misalkan kebanyakan bisa langsung sebut 3 nama gitu. Dipersilahkan untuk kakak-kakak memilih. Kira-kira itu saran metode dari saya. Saya yakin kakak-kakak juga memiliki banyak metode menarik untuk Batita Balita agar mereka mengingat kisah mengenai Injil yang kita baca. Inilah kisah penyampaian saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Yonatan, dan kita mau mendengarkan Kak Dinar yang akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15-26 dengan tema belajar dari kisah dipilihnya Matias menggantikan Yudas. Kita mau mendengarkan Kak Dinar akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Mari Kak Dinar. Halo kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa dengan setiap kakak-kakak. Kalau tadi kita sudah mendengarkan berkaitan dengan apa yang dimaksudkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan 26, maka saat ini saya ingin mengajak setiap kita untuk mencari ide mengajar di kelas kecil. Namun sebelum itu izinkan saya untuk berbagi layar berikut ini. Nah, kakak, ini dia tema kita. Tuhan memilih, kita belajar dari kisah terpilihnya Matias yang menggantikan Yudas. Nah, apa yang akan kita tuju atau yang akan kita arahkan untuk anak-anak di kelas kecil? Yuk kita lihat. Yang pertama, dalam pengajaran ini kita mau mengajarkan kepada anak-anak supaya anak mengetahui bagaimana kisah Matias yang menjadi murid Yesus. Bagaimana ia dapat terpilih, bagaimana kemudian ia merespon ketika dia dinyatakan sebagai muridnya Yesus. Dan yang kedua, dari firman ini kita mengajak pada anak-anak untuk menyadari bahwa sebenarnya mereka juga dipanggil Tuhan untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus di masa kini. Maka undangan untuk memberikan diri kepada Tuhan, untuk menjadi alat berkat bagi Tuhan, itu yang harus dilakukan oleh anak-anak. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan pada bagian awal sebelum kita mempersiapkan firman Tuhan? Saya mencatat ada 2 hal. Yang pertama, kakak-kakak bisa menyiapkan terlebih dahulu sebuah lagu, yaitu 12 murid Yesus, gitu ya. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Nah, setidaknya gambar ini nanti bisa kakak-kakak potong, mungkin bisa ditempeli di kertas, gitu ya. Kemudian nanti ditempelkan juga di entah itu stik es krim atau sedotan atau mungkin tusuk gigi seperti wayang. Nah, nantinya kertas ini akan kita gunakan untuk bagian awal sehingga anak-anak nanti dapat mencoba melihat siapa saja sih nama murid Yesus. Maka pertama, nah ini saya mengambil ada linknya gitu ya, 12 murid Yesus. Ajak anak-anak untuk menyanyikan 12 murid Yesus lengkap dengan Yudas Iskariot. Nah, nanti ya nih ada gambar 12 ini
kita tempelkan siapa saja, urut sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, dan seterusnya sampai kepada Yudas Iskariot. Kemudian kita tanya lagi kepada anak-anak, berapa jumlah murid Tuhan Yesus? 12. Oke, wah semua bisa hafal ya. Coba sekali lagi kita nyanyikan. Nah, pada yang kedua ini polanya tetap sama gitu ya. Menyanyikan murid yang nomor 1 sampai dengan 12. Tetapi pada bagian Yudas Iskariot, gambar yang Yudas Iskariot yang paling terakhir tadi dihilangkan. Dan kemudian kita tanya kepada anak-anak, loh anak-anak kok cuma ada berapa ya? Coba hitung. Oh kok cuma ada 11. Ada satu murid yang hilang. Kira-kira siapa ya? Gitu ya. Baru kemudian anak-anak bisa menjawab, oh Yudas Iskariot gitu ya. Kita menjelaskan bahwa Yudas Iskariot memilih untuk pergi dari Yesus dan para murid lainnya. Sehingga murid Yesus tidak lagi berjumlah 12 tetapi 11. Ya, barulah kemudian kita melanjutkan cerita kita. Nah, anak-anak, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang 15 sampai dengan 26 itu diceritakan bagaimana setelah kepergian Yudas, Petrus memimpin para murid dan juga mencoba mencari pengganti dari Yudas Iskariot supaya murid Tuhan Yesus berjumlah 12 kembali. 12 ini berkaitan erat dengan 12 suku Israel. Ya, ada bayangan bahwa setiap murid tadi memimpin satu suku, maka haruslah dipilih kembali menjadi 12. Tetapi apakah mudah untuk mencari satu murid pengganti? Tidak, anak-anak. Nah, kita bisa menceritakan pada bagian ini. Petrus menjumpai kepada 120 orang yang mengikuti Yesus. 120 orang ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka mengikuti Tuhan, tahu apa yang Yesus lakukan, dari mana Yesus dibaptis, dan kemudian bagaimana ia berkarya. Setidaknya 120 orang ini adalah murid-murid yang juga mengikuti Yesus, tahu mengenal siapa Yesus. Nah, dalam mengganti murid Yesus, salah satunya mengganti Yudas Iskariot tadi, tentu ada syarat-syarat yang ditentukan. Itu yang tadi sudah dijelaskan dalam bagian Kisah Para Rasul ayat 1 pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan 26 gitu ya. Dan dari 120 orang itu ternyata kemudian terpilih menjadi 2, yaitu yang pertama adalah Yusuf atau yang kita kenal juga dengan Barsabas, dan yang kedua adalah Matias. Nah, bagaimana ya cara memilih 2 murid ini? Kan tadi yang dibutuhkan cuma 1. Nah, disitulah kemudian kita bisa menceritakan tentang bagaimana para murid melakukan pemilihan dengan cara membuang undi. Tapi sebelum mereka membuang undi, mereka berdoa dulu kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan arahan siapa yang kemudian akan terpilih. Nah, kira-kira menurut teman-teman, siapa yang akan terpilih? Barsabas atau Matias? Nah, dalam bagian ini kita bisa mengajak anak untuk polling, siapa yang Barsabas, siapa yang Matias gitu ya. Nah, ternyata yang terpilih adalah Matias. Matias terpilih untuk menggantikan posisi dari Yudas Iskariot yang meninggalkan Yesus. Dan dalam bagian ini, Matias menyambut dengan baik posisi tersebut dan dia juga mau terus mengabdikan diri melayani Tuhan. Nah, ternyata Matias terpilih menjadi murid Yesus dengan cara yang luar biasa ya, tanpa kita duga. Ternyata Tuhan terus menyatakan karyanya. Kalau Tuhan sudah memilih, maka Tuhan akan menunjukkan dan memperlengkapi para murid-muridnya. Nah, anak-anak, dari bagian ini, kalau kemudian Tuhan saat ini mengundang kita, mau enggak kita untuk menjadi murid-muridnya Yesus? Siapa yang mau menjadi muridnya Yesus? Kita bisa tanyakan kepada anak-anak. Atau mungkin kita bisa mengulik lagi, kenapa kok mau jadi murid Tuhan Yesus? Atau mungkin kalau kamu sudah jadi murid Tuhan Yesus, apa yang akan kamu lakukan? Pelayanan apa yang akan kamu berikan? Kamu akan menceritakan Tuhan Yesus seperti apa? Gitu ya. Kita bisa mulai menggrounding atau mencari jawaban dari anak-anak. Nah, kemudian untuk aktivitas kita bisa memberikan sebuah kegiatan. Nah, Dede, kakak punya kertas. Jadi nanti mungkin kita bisa menyiapkan kertas ya. Kertas itu nanti kemudian kita tekuk-tekuk, tetapi di dalam kertas itu kita sudah berikan tulisan ya. Tulisannya apa saja? Misalnya
Karena nanti setelah firman akan menyiapkan aktivitas, kita bisa menuliskan, menyiapkan bahan aktivitas, membantu membersihkan aktivitas, membawa kantong persembahan, berdoa untuk persembahan, berdoa untuk menutup ibadah gitu ya, memimpin pujian, membantu bereskan mainan dan sebagainya. Nah, ada anak-anak yang tidak mendapat tugas, tapi ada beberapa anak yang memberikan tugas. Nah, maka dalam kesempatan ini nanti kakak-kakak bisa mendorong anak-anak yang mendapatkan tugas untuk terlibat di dalam bagian ini. Kalau kita menemukan bahwa ada anak yang tidak berani gitu ya, atau ragu-ragu, ajak beberapa teman untuk yuk coba dibantu. Misalnya doa gitu, nggak mau doa, nggak apa-apa maju, nanti kakak yang akan bantu doa. Nanti kita bisa tarik 1-2 anak untuk juga menemani dia supaya dia menjadi lebih berani. Nah, ini menjadi mengingatkan kita tentang bagaimana seorang Matias terpilih lewat undian yang dilakukan oleh para murid. Nah, dari sini mengajak pada anak-anak untuk juga mau terlibat di dalam setiap pelayanan yang Tuhan berikan. Nah, dari kisah ini kita bisa mengajarkan pada anak-anak bagaimana mereka juga diundang oleh Tuhan untuk menjadi murid-murid Yesus di masa kini. Nah, sebagai aktivitas akhir, saya telah menyiapkan gambar gitu ya. Gambar ini gambarnya Matias, tetapi di sabuknya itu ada titik-titik yang bisa kita potong ya, atau kita sobek sehingga ada celah, sehingga nanti celahnya bisa dimasukkan semacam gulungan. Karena pada saat itu belum ada yang namanya Alkitab, tetapi yang ada yang namanya gulungan. Nah, kira-kira seperti ini gitu ya, dengan menggunakan tusuk gigi atau mungkin dengan kertas. Kemudian kita bisa mengajak anak-anak untuk melipat dan memberikan lem sehingga kertasnya akan tertempel. Nah, kalau nanti sudah menjadi satu gitu ya, gambar yang tadi sudah kita lubangi tadi dimasukkan terselip. Jadi seakan-akan gulungan ini tertempel erat dengan sabuk di dalam bajunya Matias. Nah, maka bagian ini juga mengingatkan kepada setiap anak-anak bahwa ketika Matias telah dipilih oleh Tuhan, dia melakukan setiap pelayanan dengan sungguh-sungguh. Maka setiap kita yang juga diberikan kesempatan Tuhan untuk melayani, menjadi berkat, maka kita juga diminta untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan pelayanan, supaya setiap kita boleh menjadi berkat. Nah, kakak-kakak, itulah yang bisa saya bagikan di dalam ruang persiapan untuk kelas kecil. Semoga bagian ini boleh menginspirasi kakak-kakak, dan semoga ini juga memantik ide setiap kita untuk lebih mengembangkan kreativitas dalam mengajarkan kepada anak-anak. Selamat mempersiapkan bahan ajar, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Dinar yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil, dan kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar, dan akan menyampaikannya adalah Kak Yosi. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26 dengan tema belajar dari kisah dipilihnya Matias menggantikan Yudas. Dan kita mendengarkan Kak Yosi yang akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Mari Kak Yosi. Terima kasih Kak Santi dan Kak Indra. Untuk pelajaran kelas besar tujuannya ada dua, yaitu yang pertama anak mengetahui bahwa Tuhan memilih Matias untuk menggantikan Yudas, dan yang kedua anak siap untuk dipilih Tuhan memberitakan firman Tuhan. Untuk pembukaan kita bisa mulai dengan sebuah permainan. Bahan yang kita perlukan adalah gulungan kertas, beberapa kertas yang kita gulung. Dan di dalam kertas ini sudah ada tulisan-tulisan yang berisi perbuatan baik yang dapat dilakukan oleh anak-anak, ya. Lalu kita dalam pembukaan ini minta anak untuk memilih satu gulungan kertas dan dibuka, dibaca, misalnya isinya ada mendoakan orang tua, ya. Lalu berikutnya membaca Alkitab, ya. Lalu apalagi nih?
menyanyikan lagu pujian di depan kelas, misalnya begitu ya. Nah, kita bisa variasi dengan macam-macam tugas atau hal-hal baik yang dapat dilakukan oleh anak. Lalu kita tanyakan kepada anak-anak ya dalam diskusi ya. Guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu bisa bertanya misalnya, bagaimana rasanya jika kita mendapat tugas seperti yang ada di kertas yang kita pilih itu ya. Bagaimana rasanya dipilih untuk melakukan sebuah tugas ya. Mungkin akan ada anak yang merasa, aduh saya tidak bisa kalau disuruh menyanyi lagu pujian di depan teman-teman. Wah, oh saya bisa kak untuk mengajak teman, oh saya mau kak mendoakan orang tua dan seterusnya. Lalu sebagai pengantar sebelum masuk ke pokok pelajaran, kita bisa sampaikan kepada anak-anak bahwa Tuhan juga memilih orang-orang untuk mempunyai tugas khusus. Dan hari ini kita akan belajar tentang para murid yang akan memilih seseorang untuk menjadi murid yang menggantikan Yudas dan seterusnya gitu ya, untuk mengantar masuk ke dalam pokok pelajaran. Nah, di dalam pokok pelajaran ini kakak-kakak sekalian bisa menceritakan atau memakai video atau memakai peraga. Tetapi mungkin salah satu yang harus kita tekankan adalah bahwa yang dipilih untuk menggantikan Yudas bukanlah orang yang sembarangan. Yang dipilih untuk menggantikan Yudas sudah dipilih melalui doa, melalui kesungguhan hati, karena dia akan dipilih untuk menjadi saksi, untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, lalu dalam penerapan, kakak sekalian, kita bisa ajak anak untuk masuk ke dalam penerapan yang intinya akan membuat anak berpikir atau memikirkan tentang kesiapannya untuk turut serta menjadi saksi yang memberitakan firman Tuhan. Nah, caranya misalnya kita bisa bagi anak dalam beberapa kelompok ya. Kita bagi anak-anak dalam beberapa kelompok, lalu dalam tiap kelompok ini kita minta anak untuk membuat ciri-ciri atau kriteria tentang orang atau tentang anak yang cocok untuk menjadi pembawa firman Tuhan itu seperti apa ya. Misalnya ciri-cirinya apa? Mungkin anak ini harus menjadi anak yang pandai berbicara ya, soalnya kan mau menyampaikan firman Tuhan gitu ya. Atau anak ini harus menjadi anak yang ramah, punya ciri-ciri ramah gitu ya. Jadi pintar bicara, ramah, lalu mungkin dalam kelompok itu anak-anak pada intinya kita minta untuk menuliskan ciri-ciri ya. Mungkin kita bisa minta berapa? 5 ciri atau 5 kriteria. Nah, setelah itu tiap kelompok diminta untuk mencari 1 orang anak dalam kelompoknya yang kira-kira bisa memenuhi ciri-ciri itu. Siapa? Atau siapa saja, barangkali ada 1 atau 2 orang gitu ya. Nah, kakak, jadi dalam permainan atau dalam kelompok-kelompok ini, lalu kita akan diskusikan bahwa yang terpenting adalah bukan orangnya pandai bicara, bukan orangnya punya ciri-ciri yang seperti kita tuliskan itu, mungkin hal yang perlu juga ya. Tapi seperti proses terpilihnya Matias, maka yang paling penting bagi seorang yang mau untuk memberitakan firman Tuhan adalah dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau sudah dipilih oleh Tuhan, maka harus siap. Kalau sudah dipilih oleh Tuhan, maka akan bisa melakukan tugasnya, memberitakan firman. Meskipun mungkin tidak mudah ya. Nah, kakak sekalian, demikian beberapa metode yang saya dapat sampaikan. Kiranya melalui
metode-metode ini kita dapat menyampaikan tujuan pelajaran kepada kelas besar ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Santi, Kak Hendra, dan kakak guru sekolah minggu sekalian. Selamat mengajar, selamat menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yosi yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar, dan kakak-kakak, kami sudah merampungkan dari mulai bahan Alkitab sampai usulan metode di kelas batita balita, kecil dan juga besar. Kakak-kakak dapat mematangkan kembali persiapan ini bersama dengan teman-teman satu tim sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak menyampaikan firman kepada anak-anak. Baiklah, kita akan menutup dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kami yang boleh terus Tuhan kuatkan sehingga kami boleh tetap setia, bertekun, menyampaikan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Engkau berkati anak-anakmu, kakak-kakak dimanapun berada. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak, kita jumpa di pekan yang akan datang dengan tema-tema bahan ajar lainnya. Sampai jumpa.